Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah, tentunya dalam hal melaksanakan tugas dalam pelayanan publik di instansi di mana Bapak Ibu bekerja. Saya yakin Bapak Ibu selalu sehat-sehat saja. Pada pertemuan kali ini ada satu informasi penting yang harus saya bagikan kepada Bapak Ibu, yang mana ini adalah informasi merupakan kabar gembira untuk seluruh Bapak Ibu honorer. Nah, Bapak Ibu, ini informasinya yaitu 4 daerah ini sudah angkat honorer non aparatur sipil negara atau sudah mengangkat honorer non ASN jadi PNS. Tentunya berharap semoga daerah yang lain juga menyusul seperti daerah ini pada informasi ini. Nah, Bapak Ibu, suatu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa impian honorer itu inginnya untuk diangkat menjadi ASN. Tentunya baik P3K maupun PNS. Nah, di sini pada informasi ini 4 daerah ini honorer yang diangkat itu adalah menjadi PNS. Ingat Bapak Ibu ya, 4 daerah ini sudah mengangkat honorer non ASN menjadi pegawai negeri sipil. Nah, tentunya kabar dari daerah lain juga itu ya sangat penting ya, supaya Bapak Ibu juga bisa mencari informasi terkait dengan proses pengangkatan honorer menjadi ASN ini. Untuk seterusnya, simak videonya, jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Berita Soloraya.com mencatat satu informasi penting yang merupakan kabar gembira bagi seluruh Bapak Ibu honorer non-ASN yang telah disahkan dan diambil sumpah janjinya sebagai pegawai atau PNS. Ini tentu merupakan impian banyak honorer di Indonesia. Pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil harus menempuh jalan yang panjang. Para honorer non-aparatur sipil negara ini perlu mengikuti seleksi dan bersaing dengan ratusan bahkan ribuan honorer lainnya. Persaingan juga suatu hal yang wajar karena tentunya ada suatu hal yang menentukan Bapak Ibu honorer bisa lulus jadi PNS. Proses seleksi calon pegawai negeri sipil dilakukan lantaran formasi yang dibuka untuk menjadi aparatur sipil negara ini tidaklah banyak. Selain itu, seleksi diperlukan pemerintah agar bisa mendapatkan calon pegawai negeri sipil yang berkualitas dan memiliki integritas dalam menjalankan tugasnya. Pada paruh pertama tahun 2023, ada berbagai daerah yang telah mengangkat non-ASN menjadi PNS. Melalui proses pelantikan tersebut, PNS baru menerima SK pengangkatan dan secara sah menjadi aparatur sipil negara. Berikut ini beberapa daerah yang telah melakukan pengangkatan PNS. Non-ASN yang diangkat menjadi PNS ini merupakan calon PNS dengan tahun seleksi yang berbeda-beda. Nah, pertama, Kabupaten Dairi. Sebanyak 286 tenaga honorer telah resmi dilantik menjadi pegawai negeri sipil dan diambil sumpah janjinya oleh Bupati Dairi, Dr. Edi Keleng Ate, Dr. Edi Keleng Ate Berutu di Gedung Olahraga Sidikalang pada hari Selasa 28 Februari 2023 yang lalu. Para pegawai yang resmi dilantik menjadi pegawai negeri sipil tersebut merupakan peserta dari formasi tahun 2019. Bupati Edi berharap pegawai negeri sipil yang baru dapat menyumbangkan ide, pikiran, dan tenaga mereka untuk kemajuan bangsa, terkhusus di Kabupaten Dairi. Nah, ini adalah suatu hal yang wajar dihimbau oleh Bupati Edi supaya Bapak Ibu honorer ini mampu menyumbangkan ide dan pikiran serta tenaga, karena memang harapan adalah setelah diangkat menjadi ASN atau PNS, maka jelas Bapak Ibu bersemangat dalam hal melaksanakan tugas. Maka dengan semangatnya, maka muncullah ide dan pikiran yang baru,
tentang bagaimana pekerjaan atau tentang bagaimana cara melaksanakan pekerjaan di instansi pemerintah. Yang kedua adalah Provinsi Aceh. Di lingkungan pemerintahan Aceh, ada sebanyak 249 tenaga honorer telah diambil sumpah dan janjinya untuk menjadi pegawai negeri sipil atau menjadi PNS. Pelantikan berlangsung di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh pada hari Rabu 1 Maret 2023, 3 minggu yang lalu. Pengambilan sumpah dan janji pegawai negeri sipil formasi tahun 2023 tersebut dilakukan oleh asisten pemerintah Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Aceh M. Fajar. Dari 249 honorer yang dilantik menjadi pegawai negeri sipil, ada 8 diantaranya merupakan pegawai negeri sipil Dinas Registrasi Kependudukan Aceh atau DRKA formasi tahun 2023. Ratusan pegawai negeri sipil baru atau ratusan PNS baru juga ikut menerima langsung SK pengangkatan dan penempatannya. Yang ketiga adalah Kota Padang Panjang. Di Kota Padang Panjang ada sebanyak 54 PNS baru yang mengambil sumpah janji PNS serta menerima SK pengangkatan PNS formasi tahun 2023. Nah, jadi sampai di sini Bapak Ibu sudah banyak sekali ya formasi yang diikuti. Artinya pengangkatan formasi tahun per tahun mulai dari tahun 2019, 2021, demikian juga dengan 2023. Adapun sumpah janji PNS tersebut dipimpin oleh Wali Kota Hafadli Amran BBA Datuak Paduko Malano pada Rabu 1 Maret 2023. Wali Kota Hafadli Amran BBA Datuak Paduko Malano pada hari Rabu 1 Maret 2023 yang bertempat di Aula Lantai 3 Balai Kota Padang Panjang. Wali Kota Fadli berharap semoga pegawai negeri sipil yang baru ini bisa menjadi panutan serta harus anti korupsi, anti kolusi, dan anti nepotisme. Keempat, Kota Batam. SK pengangkatan pegawai negeri sipil secara resmi diberikan kepada 266 calon pegawai negeri sipil formasi 2021 yang ada di lingkungan pemerintah Kota Batam, yang mana penyerahan SK dan pengambilan sumpah janji PNS dipimpin oleh Wali Kota Batam, Muhammad Rudi. Rudi meminta agar PNS baru memiliki tanggung jawab dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai pegawai aparatur sipil negara. Mereka pun dituntut untuk bisa menjaga nama baik pemerintah Kota Batam. Adapun pengangkatan calon PNS menjadi PNS di Kota Batam itu dilangsungkan pada hari Selasa 28 Februari 2023. Ini informasinya dilansir berita.soloraya.com dari laman info publik. Itulah beberapa daerah yang telah melakukan pengangkatan tenaga non-aparatur sipil negara atau honorer non-ASN menjadi PNS pada tahun 2023 tahun ini. Jadi selain daerah di atas, beberapa daerah lain pun telah melakukan pengangkatan PNS dari formasi tahun yang berbeda sebelumnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya ini adalah berupa satu perhatian pemerintah terhadap para honorer, yang mana sebenarnya perekrutan honorer menjadi PNS itu sudah lama dilakukan, mulai dari tahun 2019, 2021, dan 2023 tahun ini. Nah, itu adalah suatu hal yang wajar kalau seandainya para honorer ini diangkat menjadi pegawai negeri sipil, karena memang jasa dan pengabdian serta kontribusi yang diberikan oleh honorer pada negara melalui instansi di mana Bapak Ibu bekerja sudah cukup luar biasa. Jadi, kalau diangkat menjadi ASN, baik P3K maupun PNS, itu adalah suatu yang wajar demi menghargai jasa, pengabdian, dan kontribusi yang telah diabdikan oleh Bapak Ibu honorer di negara ini. Nah, Bapak Ibu, tentunya ini adalah satu motivasi kepada Bapak Ibu honorer yang sedang menunggu kapan kira-kira ada keputusan pemerintah dalam hal memperhatikan honorer non-ASN yang masih menunggu kapan jadwalnya mungkin bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Tetapi semakin banyak fakta dan tanda-tanda pengangkatan honorer ini sebenarnya
yaitu salah satunya dengan desakan Menpan RB dan BKN terhadap pengiriman SPTJM pendataan honorer non-ASN yang telah dilakukan 2022 yang lalu. Namun, ada 120 instansi dengan jumlah honorernya 500-an ribu yang belum mengirim SPTJM. Seterusnya dihimbau kiranya SPTJM ini dapat dikirim segera karena memang aplikasi penataan honorer non-ASN telah dibuka kembali oleh BKN mulai dari tanggal 15 kemarin hingga 31 Maret bulan ini di tahun ini juga. Nah, itu menjadi satu pertanda kepada Bapak Ibu honorer bahwa memang ada sisi plusnya atau ada sisi positifnya pendataan honorer non-ASN tersebut dengan wajib dilampiri SPTJM atau surat pendataan tanggung jawab mutlak dari instansi yang diterbitkan oleh PPK atau kepala instansi di mana Bapak Ibu berada. Demikian informasinya. Semoga Bapak Ibu honorer yang sedang menunggu dalam waktu yang cepat bisa diangkat menjadi ASN PNS, dan selamat bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan SK dan penempatan. Selamat menjadi ASN, selamat menjadi pegawai negeri sipil. Kiranya Bapak Ibu selalu sehat dan semangat dalam menunaikan tugas di negeri ini. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.